Selamat siang, Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama saya Fiorena Jiretno pada program Highlight Koran Tribun Timur edisi Senin 3 Agustus 2026. Dan tentu beragam informasi terupdate telah kami sajikan pada edisi cetak kita hari ini. Maka dari itu pada tayangan hari ini, segmen utama kita hari ini juga, kita akan membahas beberapa headline, halaman, dan juga rubrik untuk Anda ketahui secara bersama. Dan bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami, langsung dapat menghubungi kami di nomor 0411 811-5500 atau juga menghubungi kami via hotline Tribun Family Card di nomor 08114135555. Untuk itu langsung saja kita beralih pada halaman utama kita edisi hari ini dan diawali dengan headline menyoal JK dan 5 Menteri Prabowo yang hadir. Sejalan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 yakni Haji Muhammad Yusuf Kalla dan 5 Menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan hadiri rapat kerja dan konsultasi nasional atau yang disingkat dengan Rakerkonas Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo yang berlangsung nantinya ke-35 di Hotel Kelaro Makassar pada Senin hingga Selasa 3 hingga 4 Agustus 2026. Tentu forum ini juga bertema ketahanan ekonomi nasional, peran pengusaha Indonesia di tengah fragmentasi global menjadi forum konsolidasi pengusaha sekaligus ruang dialog strategis dengan pemerintah. Ketua APindo Sulsel Suhardi menyatakan sejumlah Menteri Prabowo Subianto telah mengonfirmasi kehadirannya. Nah, salah satunya adalah Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat. Lalu sudah mengonfirmasi datang dan dikatakan oleh Suhardi pada Minggu 2 Agustus 2026 kemarin. Selain JK, pembukaan Rakerkonas dijadwalkan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly, Menteri Hukum Supratman Andi Akdas, kemudian juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Nah, dari unsur organisasi hadir Ketua Umum APindo Sinta Wekamdani, Ketua Dewan Pertimbangan APindo Sofyan Wanandi, dan Ketua DPP APindo Sulsel Suhardi. Suhardi menyatakan kehadiran perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan masih menunggu kepastian. Tentu, APindo masih menanti apakah Zulkifli Hasan hadir langsung atau diwakili Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Nantinya, rangkaian kegiatan diawali kuliah umum bersama mahasiswa Universitas Hasanuddin pada Senin 3 Agustus hari ini yang berlangsung pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah di ruang Senat lantai 2 Gedung Rektorat Unhas Tamalan Raya Kota Makassar. Kuliah umum menghadirkan Ketua Umum APindo Sinta Wekamdani sebagai pembicara. Lalu kuliah umum juga menghadirkan Chief Executive Officer Sintesa Group mengangkat tema membangun generasi entrepreneur dan pencipta lapangan kerja di tengah ketidakpastian ekonomi. Kemudian Tribuners, sejalan dengan kegiatan ini, Rakerkonas Asosiasi Pengusaha di Kelaro, juga subheadline berikutnya menyoal okupansi Kelaro yang tembus di angka 90%. Okupansi Hotel Kelaro Makassar tembus 90% selama pelaksanaan Rakerkonas APindo ke-35 dan tingkat hunian tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya aktivitas perhotelan di Kota Makassar. Hotel berbintang 4 di bawah naungan Pinisi Hospitality Indonesia itu memiliki 590 kamar. Dengan okupansi mencapai 90%, sekitar 531 kamar terisi selama pelaksanaan agenda nasional tersebut. Markom Manager Kelaro Makassar Rihwan Wahyudi mengatakan, tingginya tingkat hunian tidak sepenuhnya berasal dari peserta Rakerkonas APindo. Pada waktu yang sama, Hotel Kelaro Makassar juga menjadi tuan rumah sejumlah kegiatan lain. Sementara itu, Ketua APindo Sulsel Suhardi memperkirakan ada 500 hingga 700 peserta mengikuti rangkaian Rakerkonas yang dipusatkan di Hotel Kelaro Makassar. Menurutnya, kehadiran dari ratusan delegasi dari berbagai daerah dipastikan memberi efek berganda terhadap perekonomian lokal. Tidak hanya sektor perhotelan, tapi juga usaha kuliner, transportasi, pusat oleh-oleh, hingga destinasi wisata di Sulawesi Selatan. Sementara itu, Sekretaris APindo Sulsel Ahmadi Kamarudin mengatakan, Rakerkonas di Makassar ini menjadi momentum mempertemukan pengusaha dari berbagai daerah, sekaligus membuka peluang investasi di Sulawesi Selatan. Menurutnya,
Apindo terus mendorong pemberdayaan sektor swasta melalui perluasan jejaring usaha. Dan kemudian masih pada halaman utama Tribuners ada 6 pilar Timnas Indonesia yang dapat perawatan khusus sebelum latihan. Berjarak 2 hari usai menghadapi Timor Leste, Timnas Indonesia sudah kembali menjalani persiapan untuk meladeni rival terberat di Grup A, Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship 2026, yakni Vietnam. Duel Timnas Indonesia versus Vietnam bakal bergulir di Stadion Pakansari Bogor, tepatnya Senin hari ini pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Sehari jelang laga, skuad Garuda menggelar latihan resmi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tepatnya pada Minggu kemarin. Latihan tersebut dipimpin langsung oleh pelatih John Herman dan diikuti hampir semua pemain kecuali Marcelino Ferdinand. 6 pemain dapat treatment khusus, itu berarti sebanyak 24 pemain hadir langsung di SUGBK. Namun beberapa pemain sempat menjalani treatment khusus saat pemanasan. 6 pemain dapat treatment khusus, itu berarti sebanyak 24 pemain hadir langsung di lokasi tersebut. Nah, mereka adalah Mark Klok, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Shaine Patinama, Eliano Becker, dan Mitchell juga yang hadir sebagai 6 pemain yang mendapatkan treatment khusus. Nah, hal itu dilakukan sebagai upaya menjaga kondisi kebugaran para pemain di tengah jadwal kompetisi Piala AFF 2026 yang begitu padat. Perlu diketahui juga bahwa jadwal antar pertandingan rapat pada Piala AFF 2026 ini, di mana dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya hanya berjarak selama 4 hari. Hanya saja, setiap tim memiliki 2 perjalanan tandang ke negara tuan rumah yang jelas menghabiskan waktu dan menguras tenaga. Setelah menjamu Vietnam, Indonesia akan bersiap untuk bersua Timnas Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura pada Jumat 7 Agustus 2026 nanti. Lalu 2 headline terakhir pada halaman ini, Tribuners, menyoal kapal rute Surabaya-Makassar yang terbakar di perairan Madura. Lengkap juga dengan dokumentasi yang kami tampilkan sejalan dengan headline tersebut, di mana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Surabaya mengatakan kapal Mutiara Santosa II rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumeneb, Madura, Jawa Timur yang berisikan 250 penumpang. Oleh Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan bahwa pihak perusahaan kapal mendapat informasi dari nahkoda bahwa kapal terbakar di ujung utara Madura sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Berdasarkan tayangan dalam Breaking News Kompas TV, terlihat asap tebal mengepul di badan kapal. SAR masih melakukan evakuasi korban maupun pemindahan barang ke kapal-kapal penyelamat. Secara terpisah, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut fokus dalam proses evakuasi seluruh penumpang dan awak kapal Mutiara Santosa II usai insiden kebakaran di perairan Laut Jawa pada Minggu kemarin. Lalu tentu informasi mengenai insiden tersebut diterima pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan segera ditindaklanjuti dengan koordinasi kepada seluruh pihak terkait untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Dan terakhir dari halaman ini, Tribuners, adalah sinergi Talo menjaga lingkungan mendorong kemajuan kecamatan. Dengan subheadline bahwa strategi Camat Talo untuk membangun budaya pilah sampah. Tentu pemerintah Kecamatan Talo yang terus memperkuat dukungan terhadap program prioritas pemerintah Kota Makassar, terutama mengenai pengelolaan lingkungan dan pelayanan publik. Salah satu fokus utamanya adalah membangun budaya memilah sampah dari rumah tangga, di mana sejak dilantik pada 6 Februari 2026, Andi Husni dihadapkan pada tantangan memimpin salah satu kecamatan terpadat di kota ini. Dengan luas sekira 5 km persegi dan dihuni hampir 149.000 jiwa di 15 kelurahan, Talo menghadapi beragam persoalan mulai dari lingkungan, kemiskinan, hingga kawasan pesisir. Dan untuk menjawab tantangan tersebut, Kecamatan Talo gencar mengedukasi warga agar memilah sampah sejak dari rumah. Tentu tayangan ini bisa langsung juga Tribuners saksikan pada kanal YouTube Tribun Timur dan langsung di-scan barcode yang ada di kanan bawah dari layar kaca Tribuners. Nantinya langsung akan diarahkan pada tampilan dan juga tayangan mengenai sinergi Talo menjaga lingkungan, mendorong kemajuan kecamatan.
Dan Tribuners, dari halaman utama kita beralih pada halaman berikutnya. Untuk mengulas lebih lanjut, kita beralih pada halaman 9 edisi hari ini, ada pada rubrik Tribun Makassar. Kita awali dengan sampah terpilah tak diangkut, lapor lewat Lontara Plus. Hari kedua penerapan kebijakan pemilahan sampah di Kota Makassar masih diwarnai sejumlah temuan di lapangan. Selain masih ada warga yang membuang sampah sembarangan, muncul pula keluhan dari masyarakat yang mengaku telah memilah sampahnya namun tak diangkut petugas. Maka dari itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mengakui masih menerima laporan terkait persoalan tersebut. Namun, setiap aduan diminta disertai informasi lokasi secara rinci agar dapat segera ditindaklanjuti. Kepala DLH Kota Makassar, Helmi Budiman, mengatakan pihaknya membutuhkan data yang jelas mengenai wilayah yang mengalami kendala pengangkutan. Meski terdapat kendala pengangkutan
Kandang plastik juga disiapkan untuk memudahkan warga memilah sampah dari rumah. Nah, Tribuners, itulah tadi informasi yang dapat kami bagikan pada segmen utama kita hari ini. Dan selanjutnya kita akan beralih pada segmen berikutnya pada tayangan hari ini untuk menyaksikan titik-titik ruas jalan yang ada di wilayah Kota Makassar berdasarkan pantauan dari CCTV Diskominfo Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. PLN UIP Sulawesi cerminkan integritas bagi masyarakat dan tenaga pengajar di SLB Negeri 1 Sidrap. Di hari ulang tahun ke-81 RI, PLN targetkan SUTT 150 KV 3 Tambu siap beroperasi di tahun 2026. PLN UIP Sulawesi perkuat ekonomi desa melalui dukungan pengembangan BUMDes Matiro Bulu Bantaeng dalam semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Di momen HUT ke-81 RI, PLTM Salu Noling berhasil energize siapkan 10 MW energi bersih untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Jelang kemerdekaan RI, PLN UIP Sulawesi kembali hadirkan kepedulian untuk masyarakat dengan membagikan 75 paket sembako di Mamasa. Aksi sambut hari ulang tahun ke-81 RI, YBM dan PKK Touring UIP Sulawesi salurkan 75 paket sembako bagi masyarakat Jeneponto. Kinerja PLN UIP Sulawesi semakin optimal lewat kolaborasi pengawasan konstruksi dengan PLN Engineering demi kualitas proyek yang lebih andal. PLN UIP Sulawesi paparkan percepatan infrastruktur ketenaga listrikan untuk jawab pertumbuhan listrik jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketiga menjadi prioritas utama, PLN UPM Sulawesi Selatan gelar simulasi tanggap darurat jelang kemerdekaan RI. Demi listrik yang lebih andal bagi masyarakat, PLN UIP Sulawesi buktikan optimalisasi infrastruktur ketenaga listrikan jelang Hari Kemerdekaan. Tak hanya fokus pada kinerja, PLN UIP Sulawesi konsisten terapkan clean energy jelang kemerdekaan RI. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi konsisten terapkan budaya power wise jelang kemerdekaan Indonesia. Jelang kemerdekaan Republik Indonesia, PLN UIP Sulawesi pastikan tahap prakonstruksi GITET 275 KV Kendari berjalan lancar.
Jelang HUT RI ke-81, General Manager PLN WIP Sulawesi perkuat sinergi bersama Gubernur Sulawesi Selatan. Pastikan sesuai target, General Manager PLN WIP Sulawesi tinjau proyek strategis SUTT 150 KV Palu 3 Tambu, jelang HUT RI ke-81. PLN WIP Sulawesi jalankan koordinasi hukum bersama Kejari Banggai, dukung kepastian proyek listrikan di Luwu, sambut kemerdekaan Republik Indonesia. Hadiah menjelang HUT RI ke-81, program pemanfaatan faba PLN WIP Sulawesi membawa pulang top CSR Award 2026. Wujud capaian menjelang HUT RI ke-81, PLN WIP Sulawesi raih predikat Platinum Alignment pada Indonesia Green Award 2026. Jelang HUT RI ke-81, PIKK PLN WIP Sulawesi donasikan 192 buku untuk Taman Bacaan Masyarakat Rakit Goa. Di momen HUT RI ke-81, PLN dan BPN Sulawesi Utara percepat penyelesaian legalitas aset PLN, ditargetkan rampung di tahun 2026. Semangat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, PLN WIP Sulawesi dan Kejati Sulteng perkuat sinergi akselerasi infrastruktur ketenaga listrikan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, PLN WIP Sulawesi perkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Sulteng demi wujudkan listrik yang andal bagi masyarakat. PLN terus menjaga sinergi bersama Kementerian SDM untuk dorong percepatan penyelesaian proyek strategis ketenaga listrikan di Sulawesi. Semangat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, General Manager PLN WIP Sulawesi tinjau progres SUTT 150 KV Palu 3 Tambu.